Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, di harian Kompas hari Jumat itu biasanya ada kolom keluarga, kolom kesehatan, dan kolom investasi, manajemen keuangan. Pada hari Jumat yang lalu ada ulasan bagus bahwa banyak di antara kita, terutama anak-anak, yang kalau tidak diwaspadai mengalami depresi. Awal mula depresi adalah perasaan yang tidak berguna terus-menerus. Setelah perasaan tidak berguna terus-menerus muncul, lalu punya keinginan bunuh diri.
Itu terutama anak-anak remaja yang rentan, tidak kuat secara psikologis untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Kalau kita masih sehat, coba Bapak Ibu berdoa pribadi setiap hari, doa Bapa kami, kalau bisa selesai, tidak ada gangguan suatu apapun, mental Bapak Ibu masih sehat. Bapa kami setiap hari, sendiri tapi tidak dalam keluarga. Putus atau enggak, terganggu atau enggak, itu salah satu cara menjaga kesehatan mental. Kalau tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca kitab suci, hatinya kosong, ya perasaan tidak berguna akan muncul. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Begitu yang kita dengar dari bacaan kedua tadi. Kalau kita mengimani Yesus sebagai Mesias, maka iman itu harus kita nyatakan dalam perbuatan-perbuatan. Yang pertama tentu doa, yang kedua rajin membaca kitab suci. Mumpung ini bulan kitab suci nasional, Yesus sahabat seperjalanan kita. Dan iman itu berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengimani Yesus sebagai Mesias, seperti jawaban Petrus terhadap pertanyaan Yesus kepada para muridnya mengenai siapa dirinya menurut mereka sendiri. Engkau itu Mesias. Kedengarannya jawaban ini sederhana, apa adanya, muncul dari kesadaran mereka sendiri. Akan tetapi sesungguhnya belum jelas dan sesungguhnya belum dimengerti oleh Petrus. Kejadian dalam jajak pendapat ini di daerah Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi letaknya amat di utara, di kaki Gunung Hermon, di Libanon sekitar 45 km sebelah timur kota Tirus. Di Kaisaria Filipi, di daerah yang netral dan terbuka, Yesus sudah terkenal di sana. Orang-orang sudah memperbincangkan 3 macam pandangan mengenai Yesus. Yang pertama, anggapan orang banyak siapa Yesus. Yang kedua, anggapan dari lingkup lebih khusus orang Farisi dan ahli Taurat di satu pihak. Dan 3, para murid terdekat sendiri di pihak lain. Kalau kita membaca kitab suci setiap hari secara teratur, terutama dalam Injil yang kita dengar hari ini, makin jelas besarnya berbagai harapan, keinginan, dan cara membayangkan sosok Yesus di berbagai kalangan. Ada yang mengira Yesus seperti Yohanes Pembaptis karena seruan gerakan kerohaniannya mengajak orang mengarahkan diri kembali kepada hidup yang lurus dan benar. Kita diajak bertobat. Atau ada anggapan orang bahwa ia Nabi Elia yang kembali ke dunia menyampaikan sabda dari atas sana untuk mengatasi kekeringan batin, kegersangan batin, perasaan tidak berguna, perasaan tidak penting. Dan sabda Tuhan itu
menumbuhkan harapan bahwa kita penting, kita berguna. Ada yang menganggap dia itu salah seorang nabi lain, yaitu nabi yang berani menyuarakan kehadiran Tuhan yang kerap dibungkam oleh ketakutan dan ketamakan manusia. Itulah 3 pendapat besar tentang Yesus. Tetapi Petrus mewakili para murid dan mewakili kita, engkau itulah Mesias. Mesias sesungguhnya gelar raja di kalangan umat perjanjian lama dulu. Seperti Saul, Daud, dan raja-raja lain yang diurapi oleh kuasa ilahi demi kelangsungan hidup umat. Dia itu Mesias yang diurapi. Tetapi juga dia adalah anak manusia. Dan gelar Mesias dan anak manusia mempunyai nilai baru ketika Yesus nanti sengsara wafat di kayu salib. Pada saat itulah sosok anak manusia yang datang menghadap Bapanya sampai ke tujuannya dan menerima kemuliaannya sebagai anak Allah, seperti yang diucapkan kepala pasukan yang menunggui dia di salib, sungguh orang ini anak Allah. Markus bab 15 ayat 39. Kita yang mengakui Yesus sebagai Mesias dituntut, 1, menyangkal diri. Nomor 2, memanggul salib kita setiap hari. Dan ketiga, mengikuti Yesus. Dengan begitu, kita akan memperoleh seluruh hidup kita, akan menyelamatkan hidup kita, dan kita semua akan mengalami kekuatan, kebahagiaan dalam menjalani hari-hari hidup kita menuju kebangkitan. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita. Betapa indahnya